Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyasari dari Administrasi Bisnis. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Analisis Kelayakan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal bisnis saya yaitu tahu pocong. Nah, mengapa tahu pocong? Alasan saya memilih tahu pocong yang pertama, mungkin produk ini memang terbilang bukan produk baru, tapi ini jarang ya. Jadi saya ingin memperkenalkan lagi kepada masyarakat yang belum mengetahui tahu pocong ini. Yang kedua, tahu pocong ini memiliki nama yang unik, tahu pocong. Ya, kenapa namanya tahu pocong ya kan? Sedangkan pocong itu kan jenis hantu Indonesia yang itu kan hantu ya. Jadi kayak kenapa mesti nama hantu gitu kan? Nah, ini mungkin yang akan membuat orang tertarik ya. Lalu yang ketiga itu dengan rasanya yang memang enak, karena dengan isian yang beralih ke aspek produk. Nah, aspek produk dari tahu pocong itu yaitu seperti namanya, tahu pocong. Sudah jelas itu terbuat dari tahu. Hanya saja perbedaannya, tahu pocong itu bentuknya itu tahu yang memanjang. Nah, variannya itu ada 3, yaitu ayam, ati ayam, dan juga bakso. Nah, biasanya itu ada 2 rasa, ada yang pedas dan ada yang original. Untuk aspek harga dari tahu pocong itu saya ingin menjualnya itu dengan harga Rp5.000. Ini terbilang murah lah ya, murah dan terjangkau. Untuk aspek pasarnya, saya menargetkan kalangan anak muda dan kalangan masyarakat pada umumnya. Untuk strategi pemasarannya, tahu pocong ini memiliki slogan kenikmatan rasa yang menghoror. Nah, dari slogannya pasti akan membuat orang-orang tertarik untuk mencoba rasa horor itu yang kayak gimana sih. Nah, lalu saya juga ingin mendekor gerobak dengan unsur horor. Jadi supaya menyorot perhatian orang-orang untuk membeli. Kami juga bermitra untuk sekolah atau kantin kampus menerima pesanan untuk acara, dan juga ingin mendaftarkan tahu pocong secara online seperti di GrabFood, ShopeeFood, GoFood. Untuk aspek tempatnya, saya memilih tempat yang strategis karena berada dalam lingkungan masyarakat dan di pinggir jalan. Lalu untuk aspek promosinya, promosi dilakukan melalui brosur atau pamflet, lalu disebarkan juga lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, juga TikTok. Nah, ini ada cara pembuatan tahu pocong. Di sini saya mengambil contoh untuk 12 tahu pocong. Nah, dalam membuat tahu pocong kita membutuhkan 4 bahan, yaitu bahan baku, bahan bumbu, bahan isi, dan bahan pelapis. Untuk bahan baku kita membutuhkan 12 buah tahu kulit kotak yang memanjang, lalu 300 gram tepung terigu untuk bahan pelapis, lalu 250 ml air putih bersih, dan juga 1/4 liter minyak goreng. Nah, untuk bahan bumbu kita membutuhkan 25 buah cabai rawit, 6 butir bawang merah, 5 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, dan 3 buah cabai merah besar. Lalu untuk bahan isi, itu kan kita ada 3 varian ya. Ada ayam, ati ayam, dan juga bakso. Nah, untuk ayam itu disuir. Untuk bakso dan ati ayam itu dipotong kecil-kecil. Lalu ada tambahan yaitu sosis. Kita menggunakan 6 sosis potong jadi beberapa bagian. Nah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Lalu untuk bahan pelapisnya, kita membutuhkan 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 2 butir telur ayam, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam. Lalu haluskan semua bahan pelapis dan aduk sampai rata. Cara pembuatannya, yang pertama, goreng terlebih dahulu bumbu dan bahan isi dengan sedikit minyak, lalu aduk sampai rata. Lalu agar rasanya nikmat, tunggu hingga mengeluarkan aroma yang wangi, lalu angkat. Yang ketiga, cuci tahu biasa tadi hingga bersih, lalu lubangi tahu sedikit. Setelah itu masukkan bahan isi tadi satu persatu sampai tahu habis.
Yang keempat, setelah semua tahu sudah dimasukkan bahan isi, lalu celupkan tahu ke dalam bahan pelapis sampai rata. Yang kelima, kita goreng tahu yang sudah dicelupkan dalam bahan pelapis. Kalau sudah matang, angkat tahu dan sajikan di atas piring. Nah, di sini ada biaya bahan untuk 200 tahu pocong per hari. Nah, di sini rinciannya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi pokoknya totalnya itu Rp598.000. Nah, dari total biaya bahan tahu pocong tadi yaitu Rp598.000. Dan kami memproduksinya setiap harinya itu 200 buah tahu pocong. Jadi bisa dihitung untuk satuannya itu Rp2.990. Jadi untuk per bulan total biayanya itu Rp14.950.000. Nah, untuk bahan modalnya kami membutuhkan 1 unit gerobak yaitu dengan harga Rp2.500.000, 1 alat penggorengan dengan harga Rp300.000, 1 buah spatula dengan harga Rp50.000. Lalu kami membutuhkan 1 unit peniris gorengan dengan harga Rp50.000 dan 1 unit gas 3 kg dengan harga Rp150.000, dan terakhir kompor gas dengan harga Rp300.000. Jadi dikalkulasikan totalnya yaitu Rp3.350.000. Untuk penjualan per bulannya, lebih tepatnya 25 hari, karena kami sehari itu menargetkan 200 buah, memproduksi 200 buah tahu pocong. Jadi selama 25 hari totalnya itu 5.000 buah tahu pocong. Nah, dan kami menjualnya itu Rp5.000. Jadi total laba kotornya itu Rp25 juta. Lalu dikurang biaya modal yaitu Rp3.350.000. Lalu ada biaya produksinya untuk bahan-bahannya itu yaitu Rp14.950.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja kami membutuhkan 1 orang, jadi Rp2 juta. Lalu ada biaya pemasaran dan kemasan dengan harga Rp250.000. Jadi bisa dikalkulasikan untuk biaya produksinya itu sejumlah Rp17.200.000. Untuk keuntungannya yaitu laba kotor Rp25 juta dikurang modal Rp3.350.000 dikurang biaya produksi Rp17.200.000. Jadi total keuntungannya yaitu Rp7.800.000. Sekian penjelasan bisnis tahu pocong saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.